الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, alhamdulillah kemarin saya sudah meruqyah dan bertemu dengan seseorang yang dengan izin Allah dia telah mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah dari kesyirikan yang dia lakukan selama ini. Dan dia belum meyakini penuh, namun ketika bertemu dengan saya lalu kemudian saya memahamkan bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kesyirikan yang bisa berbahaya sekali dan amat fatal, bisa sampai membuat lepasnya iman. Dan kalau ini terjadi, dia mati dalam keadaan demikian, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi keadaan dia di akhirat kelak. Sahabat muslim, dia adalah seorang yang terbilang sudah mencapai pada level guru pada perguruan tenaga dalamnya. Ada sebuah perguruan tenaga dalam ini, dia juga pernah bergelut di perguruan dalam tenaga dalam ini, sudah bertahun-tahun dia memasuki level-level demikian. Dan kemudian dia dengan izin Allah alhamdulillah mau bertobat dan dia menyerahkan semua jimat-jimat dan pusaka dan semua yang dia punya yang mungkin ini berkaitan dengan kemampuannya memberikan manfaat menurut mereka dan orang-orang seperti bapak ini, yaitu mungkin untuk masalah kehidupannya, untuk masalah karismatiknya, untuk masalah penjagaannya dari kecelakaan, dari kejahatan dan lain-lain. Yang ini adalah naluri manusia secara fitrah bahwa mereka ingin bertahan dari hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan bagi mereka. Mari kita lihat, beliau menyerahkan jimat satu tas seperti ini. Setelah dia bertahun-tahun, alhamdulillah, lalu kita akan tunjukkan bagaimana menghancurkan ini semua. Di sini ada bilah bambu, lalu kemudian ada kayu, ini semuanya wangi ya. Kemudian ini sebilah sama, ini juga wangi, tidak ada yang nggak wangi di sini. Ini rata-rata semua diminyaki karena ini semua adalah dalam rangka mendatangkan khodam dari kalangan jin. Kemudian ada keris. Keris ini ada ukirannya, sudah banyak sekali ya. Ada bergambar macan. Kita lihat kentar sini. Juga kita lihat, ini bentuknya baju, bentuknya jubah, bertuliskan bermacam-macam tulisan. Kemudian juga ada banyak hal lain. Nah, sahabat muslim, kita bertobat kepada Allah dan kita bersyukur bertemu dan Allah masih mempertemukan kami dengan orang-orang yang demikian. Lalu Allah memberikan cahaya pada hati mereka untuk mendapatkan hidayah bertobat dari hal-hal yang semacam ini. Mereka melakukan ini semua untuk hal-hal yang menurut mereka mendatangkan manfaat baik di dunia, dan mereka merasa tidak ada merasa keberbahayaan di akhirat nanti. Mereka ingin kelancaran usaha, ingin kelancaran karir mereka, ingin mendapatkan sesuatu hal-hal yang hambatan di dalam kehidupan mereka. Namun tahukah sahabat muslim, apa yang terjadi pada diri mereka? Setiap saya datang kepada orang-orang yang melakukan hal seperti ini, yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah kebingungan. Yang ada dalam kehidupan mereka adalah keresahan, emosi yang tinggi, fluktuasi, keributan di dalam rumah tangga, percekcokan dan lain-lain yang tidak menghasilkan ketenangan. Kalaupun mereka maju dalam keadaan semu dan tertipu. Karena hidup mereka telah bergantung kepada jimat-jimat ini. Hidup mereka dan tawakal mereka telah terbagi kepada benda-benda seperti ini, walaupun sebagian tawakal mereka ada kepada Allah. Dan ini semua juga menyangkut kepada hal-hal yang kemusyrikan. Sahabat muslim, jika antum mau bertobat dari hal-hal seperti ini, yang mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah menyesal. Setelah menyesal, dan tidak mungkin ada orang menyesal kecuali dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Tentunya dia mesti belajar akidah yang benar. Akidah yang benar ini adalah dengan mengetahui pemahaman tauhid yang benar. Mana tauhid, mana syirik. Yang kedua, dia tidak boleh ragu-ragu untuk memusnahkan semua apa yang mereka telah punya ini. Yaitu jimat-jimat ini mereka musnahkan dengan cara ruqyah. Tidak ada cara lagi dalam Islam kecuali dengan cara meruqyah benda-benda ini. Bagaimana meruqyahnya? Mari kita tunjukkan beberapa cara untuk meruqyah.
Kita bisa melakukan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran bisa kita gunakan untuk meruqyah. Kita bermohon kepada Allah, kita angkat tangan kepada Allah, kita berdoa agar Allah memusnahkan semua energi negatif yang ada di dalam jimat-jimat ini. Kita bermohon kepada Allah, ada khadamnya, ada jinnya, dan lain-lain. Dan insya Allah tidak akan membahayakan. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya setan itu lemah. Dan dia hanya akan berkuasa dan menjadi jumawa di hadapan orang-orang yang tawakalnya lemah. Seperti ini kita lihat, wah semua kemudian takut, merasa ada orang seperti ini hebat. Enggak perlu. Tidak perlu takut sama sekali. Kalau takut, segera kuasai diri, bertawakal pada Allah, minta doa perlindungan, lalu kemudian beranikan diri. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan apa-apa yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya doa yang Anda lakukan tidak perlu dikeraskan, tapi karena saya hendak menyontohkan kepada sahabat muslim semua, maka saya contohkan. Seandainya Anda tidak mampu menggunakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah banyak di dalam buku-buku dan yang ditulis para ulama tentang doa-doa sahih dari Nabi tentang perlindungan dan ruqyah dan lain-lain, maka Anda bisa mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Kita menggunakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu dari apa yang aku tidak mengetahuinya waktu itu. Aku bertobat daripada kesyirikan yang aku perbuat. Ya Allah, kini aku bertobat dan memohon kepadamu jin-jin yang telah mengikuti kami, ya Allah, telah bersarang di jimat-jimat ini yang telah dilakukan oleh orang-orang dan teman-teman kami dan saudara-saudara kami, baik yang karena ketidaktahuan atau mereka telah tertipu oleh syahwat mereka, maka angkatlah, maka musnahkanlah, maka hancurkanlah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Angkatkanlah dan hancurkanlah semusnah-musnahnya ya Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu melampaui kekuatan dan kehebatanmu ya Allah. Maka angkatlah semua kekuatan yang ada di sini, angkatlah semua energi negatif yang ada di jimat-jimat ini ya Allah, angkatlah dan sehancur-hancurnya maka hancurkanlah dan buanglah hingga benda-benda ini tidak memiliki apapun lagi, karena sesungguhnya manfaat dan mudarat hanya datang kepada darimu dan hanya kembali kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sahabat muslim, kemudian bisa kita bacakan, kita bermohon kepada Allah agar kemudian menghancurkan energi negatif yang ada di sini dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya masyarul jin, semua kalian yang menjadi penunggu dan penunggang daripada benda-benda ini yang kalian memberikan mudarat kepada manusia dan bekerja sama dengan manusia dalam keadaan buruk yang menyelisihi perintah Allah, maka kalian semua keluar dari benda-benda ini dan kami meruqyah kalian, dan kalian jika tidak pergi juga maka kalian akan merasakan sakit dan terbakar daripada ayat-ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bisa bacakan secara ganjil, lebih banyak bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih, terserah, makin banyak pahalanya. Kemudian kita bacakan juga Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadhati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anda bisa bacakan dalam hitungan ganjil, bisa 3, 5 kali atau lebih. Kemudian kita bacakan dengan ayat kursi.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته walau karihal mujrimun. Nah, antum bisa bacakan ini beberapa kali termasuk ayat-ayat Al-Quran semua bisa. Antum melakukan terus-menerus sampai meyakini bahwa insya Allah kekuatan daripada jin-jin yang ada di khodam-khodam di jimat-jimat ini musnah dengan izin Allah. Nah, kemudian kita usahakan untuk membakar benda-benda ini dan membakarnya. Setelah membakarnya, jika berbentuk besi dan lain-lain, kalau bisa dimusnahkan dengan cara dipotong-potong ke bengkel, digerinda, atau dibakar di pembakaran api, silahkan. Lebih bagus lagi, dan jangan sampai ini dibuang di tempat sembarangan hingga ini digunakan oleh orang-orang untuk hal-hal yang melakukan kesyirikan-kesyirikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mari sekarang kita akan coba membakar ini semua. Nah, kita siapkan beberapa untuk membakar. Apa yang bisa kita bakar, semampunya kita bakar sampai musnah. Lalu kemudian alat bentuknya besi atau kayu, ya kalau kita bisa musnahkan dengan serusak-rusaknya, kita musnahkan agar tidak bisa dijadikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan keburukan lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما
وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oh. Oh. Gas ke bawah. Sahabat muslim, kebanyakan orang yang memiliki hal-hal seperti ini ketika dia bertobat, dia takut kualat. Dia takut kualat terhadap khodam-khodamnya dan mereka diancam oleh gurunya atau siapapun yang membuat mereka tidak bisa lepas dari kungkungan hal-hal seperti ini, kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Tidak perlu takut, bertobatlah kepada Allah. Takutlah justru kalian ketika kalian mati dalam keadaan membawa keadaan keraguan dalam keimanan kalian. Lalu kalian mati dalam keadaan syirik. Maka syirik itu adalah ketidakberuntungan, adalah kecelakaan dan kesialan yang terbesar di dalam hidup. Kalau kalian ingin kemuliaan, kemuliaan ada pada Allah. Kalau kalian ingin kekayaan, maka kekayaan ada pada Allah. Kalau kalian ingin kerjaan, penghasilan, nafkah, ingin mempunyai istri, mempunyai suami, ingin mempunyai jabatan, ingin mempunyai pengaruh, itu semua ada di tangan Allah. Dan tidak perlu dengan melakukan cara-cara seperti ini. Sibukkan diri dengan melakukan hal sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, puasa wajib, kemudian kalian bersedekah, kemudian kalian sholat tahajud, kemudian kalian sholat duha, kalian melakukan berbagai macam ketaatan, berbakti kepada orang tua, meminta doa dan berkumpul dengan orang-orang soleh, dan bersabar di jalan Allah. Tidak perlu menempuh jalan-jalan seperti ini, ingin segera kaya, ingin segera tenar, ingin segera mempunyai jabatan, lalu kalian menggunakan hal-hal yang seperti ini, atau ingin disegani, atau ingin hal-hal yang lain. Nauzubillah min dzalik. Karena hidup di dunia hanya sebentar, hanya sekitar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, namun di akhirat adalah kehidupan yang tidak pernah ada akhirnya lagi, bukan dalam hitungan miliaran, triliunan, bahkan dia adalah masa yang tanpa batas sama sekali. Demikianlah sahabat muslim, hari ini adalah kita menghancurkan jimat, wafak, serta isim yang dipunyai oleh seorang yang telah menjadi pada tingkatan guru pada perguruan tenaga dalam yang dia telah geluti di beberapa perguruannya. Semoga Allah menerima taubatnya dan semoga ini semua menjadi pahala dan kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.